Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Jumpa lagi dengan Siswa Yudianto Channel. Sekali lagi alhamdulillahirrabbilalamin. Kali ini berjumpa dengan suasana yang berbeda. Saya mencoba mengotak-atik pikiran saya. Pertama, marilah kita ucapkan alhamdulillahirrabbilalamin. Ucapan syukur dari mulut, hati, pikiran, sehingga pada saat ini, sampai saat ini, saya Siswa Yudianto Channel masih bisa mengutarakan beberapa pikiran-pikiran, buah pikiran yang ada pada diri saya untuk saya share kepada pemirsa YouTube semuanya gitu ya. Semoga pemirsa YouTube semuanya juga diberkahi kenikmatan, kesehatan, zahir dan batin, lahir dan batin gitu ya. Sehingga kita bisa beraktivitas sehari-hari, bisa melaksanakan seluruh kewajiban-kewajiban yang dibebankan kepada kita dan menjauhi larangan-larangan dari Allah Subhanahu wa taala. Oke, ini sudah seperti khotib Jumatan ini. Oke, kita lanjutkan untuk tayangan kali ini. Saya mencoba berbagi pengalaman gitu ya. Sekali lagi ini hanya sharing. Mungkin ada yang membutuhkan. Semoga ini sedikit membantu sebagai referensi Anda ketika mahasiswa membuat tugas akhir yang bernama skripsi. Kadang skripsi ini menjadi sebuah tantangan, kadang ada mahasiswa yang pandai gitu, kadang 3 bulan selesai, ada yang sampai 1 semester, ada yang sampai 4 semester, ada yang sampai tidak keluar gara-gara skripsi. Di sini saya mencoba ini dari awal dulu ya, dari judul dulu. Bukan skripsi itu yang bagus, sebenarnya yang bagus itu bukan hanya judulnya saja. Skripsi yang bagus itu adalah skripsi yang selesai, kemudian diujikan dan dapat nilai. Itu adalah skripsi yang bagus. Tapi di sini saya mencoba skripsi yang bagus itu diawali dari sebuah judul yang bagus dulu. Bagi mahasiswa yang mungkin mahasiswa itu wajib ya membaca buku, itu sudah sebuah kewajiban mahasiswa gitu ya. Jadi di sini karena ini sudah abadnya sudah abad ke berapa ini berarti? Ini sudah industri 4 atau industri 5 gitu ya. Mencoba kita harus mengupdate dan mengupgrade sumber daya manusia kita. Ini saya mencoba untuk menerangkan, berbagi share gitu ya, berbagi bagaimana cara membuat judul skripsi yang unik dan menantang. Ini buah pikiran saya mengangan-angan sendiri gitu ya. Tapi sebelum dilanjutkan, jangan lupa YouTube-nya Siswa Yudianto Channel, like, subscribe dan tonton sampai akhir agar ilmu yang Anda dapatkan itu barokah. Oke, saya lanjutkan untuk apa yang harus Anda persiapkan agar skripsi Anda itu mempunyai judul yang menantang plus unik gitu ya. Ini sehingga skripsi Anda ini jauh dari yang namanya plagiasi. Ini yang harus sangat dihindari di sekarang ini. Kalau dulu belum ada mesinnya plagiasi, sekarang sudah ada gitu ya. Makanya dan itu ini agar jauh dari yang plagiasi, kita awali dulu dengan sebuah judul itu agar tidak terkesan plagiasi, begitu ya. Ini saya lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, sebelum dilanjutkan, silakan berdoa dulu dengan baca Al-Fatihah. Semoga ilmunya bermanfaat gitu ya. Atau dengan agama yang lain, silakan Anda berdoa. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Saya lanjutkan.
Oke, di sini adalah skripsi, gitu ya. Skripsi itu merupakan tugas akhir mahasiswa sarjana satu. Saja ini saya tidak muluk-muluk skripsi begini dan begitu, tidak. Ini bagi saya cukup itu sajalah. Bagi saya skripsi itu masih bersifat adaptasi. Entah ini nanti ada yang berpendapat lain silahkan. Itu nanti ada dosen yang lain berpendapat begini begitu, ini salah, saya silahkan gitu ya. Pasti punya teori sendiri-sendiri, tapi ini saya hanya berbagi dan melihat sebenarnya skripsi itu bagaimana. Ini hanya sifatnya adaptation. Itu lebih bagaimana teori A itu diterapkan di sebuah tempat B, C, dan bahkan D, seperti itu. Ini maksud saya adalah misal teori apa gitu, teori konsumsi gitu. Bagaimana teori konsumsi ini kemudian diterapkan di desa A, di desa B, atau di kabupaten A, di kabupaten B. Bisa saja teori tentang konsumsi ini diteliti oleh mahasiswa Jakarta. Bisa saja teori konsumsi itu diteliti oleh mahasiswa di Papua. Ini nanti hasilnya pasti berbeda. Jelas itu karena tempat tinggal, gitu kan ya, tempat tinggalnya berbeda. Pasti konsumsinya Jakarta dengan konsumsinya Papua jelas berbeda. Seperti itu. Tinggal bagaimana nanti temuan-temuan mahasiswa di lapangan. Begitu aja adaptasi. Itu masih soal adaptasi. Soal kesehatan mungkin perilaku kebersihan gitu ya. Perilaku kebersihan di desa, di masyarakat nelayan pantai. Nah, gitu. Pantai Raja Ampat dengan Pantai Anyer gitu ya pasti berbeda. Bagaimana perilaku kebersihannya, itu kan skripsi itu adaptasi gitu ya. Makanya ntar saja nanti ini sebagai awal dari pikiran Anda, silakan ini sebelum buat judul apa yang kira-kira yang akan saya adaptasi gitu ya. Oke, saya lanjut. Oke, nah langkah pertama ketika Anda akan membuat sebuah judul bagi saya adalah kenali dulu keahlian Anda atau kecenderungan Anda gitu ya. Kecenderungan Anda itu apa? Kalau mahasiswa memang suka membaca, mahasiswa kalau dari awal tadi sudah saya katakan, mahasiswa Jangan lupa like, share, dan subscribe Siswa Yudianto Channel. memang suka membaca. Tapi memang yang betul-betul membaca gitu ya, dan pengen membuat sebuah sintesa yang berbeda, membuat literatur, itu silakan. Ini silakan. Atau biasa ada yang bukan literatur, ini kepustakaan, studi pustaka gitu bisa. Silakan Anda pengen mengusulkan apa gitu. Tapi tetap ini yang bagi yang suka membaca, tetap ini berpedoman pada buku pedoman pada kampus Anda masing-masing gitu ya. Kemudian yang suka berhitung gitu ya, ini anak-anak yang matematis gitu ya, silakan Anda mengambil kuantitatif dulu. Ini kita kenali dulu Anda ini konsentrasi kecenderungannya di mana gitu ya. Kemudian kalau ada yang suka berkomunikasi dengan yang lain dan mampu menyimpulkan solusi masalah gitu ya, melihat masalah-masalah di lingkungan, kemudian mampu membuat menyimpulkan solusi secara bersama-sama gitu ya. Silakan Anda mengambil aja skripsi yang kualitatif. Oke ya. Saya lanjutkan. Silakan kenali ya, diri Anda dulu. Anda suka yang mana gitu ya. Jangan asal ikut-ikutan. Oke. Yang kedua, cari repositori kampus gitu ya. Ini kampus pastilah sekarang sudah zamannya teknologi. Repositori satu set layanan yang ditawarkan universitas gitu ya, kepada anggota masyarakat. Ini mahasiswa pasti ada, silahkan Anda dilihat gitu ya.
repositori kampus Anda atau digital library gitu ya, yang biasa disingkat digilib gitu. Digilibnya UGM, digilibnya apa itu, digilibnya UMY atau digilibnya yang lain gitu, digital library. Itu coba dilihat. Ini sesuaikan dengan apa ini jurusan Anda gitu ya. Silakan dilihat-lihat skripsi yang sudah dibuat oleh kakak-kakak tingkat Anda, atau mungkin Anda jurusan baru, silakan cari skripsi itu di kampus lain yang kira-kira sesuai dengan Anda, dengan jurusan Anda maksud saya gitu ya. Nah kan ini dibaca-baca dulu, dikumpulkan dulu gitu ya, dikumpulkan, dibaca gitu ya. Ini mungkin modalnya kalau tidak punya laptop gitu ya, pergi entah kalau HP-nya sudah canggih 64 GB gitu ya, bisa menampung banyak ini, apalagi sampai 180 GB gitu. Wow gitu ya. Wah, tidak banyak. Tinggal HP-nya, kekuatan HP-nya gitu. Nanti masih bisa juga dipakai flash disk, itu disimpan dalam flash disk itu kan. Ya bisa. Gitu ya. Cari kumpulan skripsi di kampus Anda dulu. Kalau Anda mahasiswa angkatan pertama, coba di kampus lain. Oke, itu cara yang kedua. Jangan sampai bingung. Yang pertama adalah kenali diri Anda, yang kedua cari repositori kampus. Oke, sebelum saya lanjutkan, saya ingatkan kembali, jangan lupa untuk like, gitu ya, komen, share, tonton sampai habis, subscribe-nya jangan sampai lupa. Oke, saya masih ingin melanjutkan apa yang ketiga, saya buka. Ini, pelajari jurnal open access. Ya, jangan yang close access. Kalau close access nanti bayar itu nanti. Itu ya. Ini masih banyak direktori mesin pencari gitu ya. Saya menyebutnya mesin pencari. Ini hanya sebagai contoh saja. Nanti mesin-mesin pencari webnya itu nanti akan saya tampilkan di deskripsi gitu ya. Akan saya berikan file-filenya, tulisan-tulisan, Anda tinggal klik gitu ya. Gitu. Setelah Anda baca repositori pasti sudah punya beberapa alternatif judul. Nah, silahkan pertajam di jurnal yang open access. Untuk yang open access terdapat beberapa pilihan yang bagus diantaranya ini. Ini nanti di deskripsi akan saya berikan, sehingga Anda tinggal klik saja. Oke, sebelum saya lanjutkan, saya mencoba ini saya contohkan gitu ya. Ini tadi saya sudah persiapkan, saya khawatir nanti internetnya lola gitu ya. Saya sudah mempersiapkan yaitu di DOAJ.org gitu ya. DOAJ.org. Sudah, ketika Anda sudah ketik gitu ya, tinggal Anda nanti mencari. Ada jurnal, ada artikel. Ini bisa diklik dua-duanya. Saya mengklik kedua-duanya. Kemudian saya mencoba, karena saya orang manajemen, kepemimpinan strategis gitu ya. Sudah saya klik ini tadi. Saya khawatir nanti lama gitu ya. Udah gitu ya. Ini ada, saya ngomong kepemimpinan strategis itu 27 jurnal dan artikel saja yang muncul. Artikel saja tentang kepemimpinan strategis. Ini sudah dapat 27. Kan lumayan, dapat 27. Ini saya coba download gitu ya. Jangan tergesa-gesa gitu, dan langsung aja full tag-nya. Ini sudah saya klik, saya sudah coba. Nah, ini mengapa ini saya khawatir internetnya lola gitu ya. Pengembangan model evaluasi kinerja gitu kan, pengembangan model udah sama gitu ya. Oke, saya lanjutkan ini
di full tag-nya ini. Tinggal Anda download, kemudian Anda pelajari gitu ya. Anda pelajari, Anda download apa yang sudah Anda pikirkan, apa yang ingin Anda pertajam di sini. Silakan dicari, dikumpulkan, kemudian di folder-folder gitu ya. Di folder agar bagus. Oke, saya kembali ke yang tadi apa itu tentang presentasi saya. Oke, saya lanjutkan. Tadi satu, kenali, kemudian repository, pelajari jurnal open access, kemudian yang selanjutnya yang terakhir ini masih masalah judulnya, buat latar belakang atau label. Ada latar belakang masalah atau dasar pemikiran yang memang harus dipikirkan. Oke, saya lanjutkan. Oke. Cara membuat latar belakang masalah bagi saya itu juga gampang-gampang mudah kok kepenak gitu ya, enak sekali ini, gampang-gampang mudah, sulit-sulit, sulit, mudah, atau mudah, sulit gitu ya. Ini kadang ada pengalaman sampai buat latar belakang masalah itu ada yang 2 bulan ndak kelar-kelar gitu ya. Gitu ya. Sebenarnya apa yang harus ada di latar belakang? Pengalaman saya, latar belakang itu Anda harus berangkat dari sesuatu yang ideal, bagus, kemudian mengutarakan permasalahan-permasalahan yang terjadi. Ya, misal seperti tadi kepemimpinan bagus. Fungsinya sangat bagus di sebuah perusahaan, di sebuah lembaga gitu, bukan hanya perusahaan saja. Di sebuah lembaga, kepemimpinan itu penting. Negara juga gitu, kepemimpinan itu juga penting. Kepemimpinan strategis itu yang bagaimana? Ini kode idealnya. Kondisi idealnya itu bagaimana? Coba diangkat. Anda sudah dapat, semisal apa itu tadi, referensi. Dapat referensi dari repository, sudah dapat dari buku-buku, sudah dapat gitu ya, dari jurnal-jurnal sudah dapat gitu. Kemudian mengungkapkan masalah-masalah yang perlu diteliti, masalah-masalah yang terjadi, kondisi ideal, kepemimpinan yang ideal dengan masalah-masalah yang terjadi di lapangan dengan kepemimpinan itu. Sesudah Anda sudah tahu ini, situlah ini menjadi dasar yang paling dasar dari judul Anda. Ini yang patut Anda perhatikan juga. Anda mengumpulkan empat apa itu tadi, dari mengenali, kemudian repository, jurnal gitu ya, terus buku atau buku-buku. Silakan Anda nanti buatnya alur pemikiran Anda itu bagaimana. Karena di sini Anda harus mampu menunjukkan keraguan atau kegalauan akademik pada tulisan Anda di latar belakang ini. Di sana keahlian Anda diuji gitu ya, membawa alur skripsi Anda. Bawalah seolah-olah pembaca itu memahami tulisan Anda. Memang di sini memang tulisannya ideal, kemudian di sini logikanya harus masuk. Kepemimpinan itu bagaimana idealnya. Kemudian terjadi masalah, kemudian Anda membawa pada sebuah dasar masalah, yaitu yang ada pada judul Anda. Ada apa dengan pemimpinan? Itulah judul Anda itu nanti. Begitulah kura-kura. Mungkin itulah 4 hal yang harus Anda lakukan ketika Anda menyusun sebuah judul skripsi. Jadi 4 hal ini semisal dikatakanlah rukun gitu ya. Ini bagi saya ini rukun agar skripsi Anda menjadi unik dan menantang sekaligus jauh dari plagiasi. Mungkin itu presentasi dari saya, pengenalan dari saya mengenai cara membuat judul skripsi yang unik dan menantang gitu ya. Sekali lagi ini hanya sekedar sharing yang mungkin bisa dijadikan sebagai tambahan acuan gitu ya. Ini hanya sebagai sekali lagi tambahan acuan gitu saja. Semoga bermanfaat.
ada kurang ataupun ada kekurangan saya mohon maaf, kalau ada kelebihan itu mungkin dianggap sedekah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Sis Wahyu Dianto Channel.